Aparat Polres Jakarta Barat membekuk pelaku penusukan warga negara Tiongkok di tempat kerjanya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku juga merupakan warga negara Tiongkok yang diduga menganiaya korban terkait urusan asmara. Jatan Ras Polres Jakarta Barat menjemput pelaku penusukan warga negara Tiongkok XT 33 tahun di kediamannya di sebuah apartemen kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rupanya pelaku berinisial LQ ini juga sesama warga negara Tiongkok. Baik pelaku maupun korban sama-sama bekerja di sebuah jasa ekspedisi di kawasan Cengkareng. Selain membawa pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban serta pakaian pelaku saat penusukan. Diduga penganiayaan terkait masalah asmara. Kita ajak dia untuk mengembangkan, untuk mendapatkan barang bukti yang bisa kita amankan, antara lain adalah berupa satu buah pisau, kemudian ada baju kaos yang digunakan pada saat kejadian, kemudian baju korban, kemudian ada juga celana panjang yang bernoda darah. Sebelumnya, XT diserang dengan sebilah pisau saat sedang duduk di tempatnya bekerja. Pelaku tanpa basa-basi menghujamkan senjata tajam ke arah pinggang korban. Rekan keduanya yang mengetahui insiden ini segera melerai. Korban kemudian segera mendapat perawatan medis akibat luka tusuk. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, polisi dengan mudah mengidentifikasi pelaku penganiayaan. Dua pemuda di Palembang, Sumatera Selatan berduel di mal hingga salah satunya tertikam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Keduanya berseteru lantaran berebut cinta seorang wanita. Inilah video amatir saat petugas keamanan dan pengunjung mal di Jalan Angkatan 45 Ilir Timur 1 Palembang yang berusaha melerai perkelahian dua pemuda. Duel ini membuat panik pengunjung lantaran salah satu pemuda terluka terkena senjata tajam. Satpam Mal akhirnya berhasil memisahkan pelaku dan mengevakuasi korban ke rumah sakit karena menderita 5 luka tusukan dan menyerahkan pelaku ke Polrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang masih berusia 17 tahun ini kesal dengan korban karena masalah wanita. Korban mengancam pelaku yang mendekati mantan kekasihnya dengan alasan sudah dijodohkan oleh orang tua dan ingin kembali menjalin cinta. Karena terus diteror, pelaku yang tidak tahan akhirnya menemui korban hingga terlibat perkelahian. Ya masalah ini ya, masalah perempuan, masalah ceweknya. Asmara lah istilahnya kan. Dia tidak terima, disuruh menjauhi pacarnya, sehingga terjadilah cekcok dulu, mulut, sehingga pelaku kesal terhadap korban, langsung ditusuk korban sebanyak 5 kali dan ada luka gores juga di bagian tubuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Misteri pembunuhan pria yang hendak sholat subuh di masjid di Madiun, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku merupakan mantan tetangga korban yang sakit hati lantaran korban menjalin hubungan cinta terlarang dengan istrinya. Nursali warga Bangkalan ini ditangkap Polres Madiun karena membunuh mantan tetangganya Aris Budianto di Jalan Sentul, Banjarrejo. Pria usia 45 tahun ini dibantu oleh rekannya berinisial AP yang kini masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan ini bermotif cinta segitiga. Pelaku marah lantaran korban menjalani hubungan cinta terlarang dengan istrinya. Pelaku kemudian berencana menghabisi korban dengan mempelajari aktivitas korban sehari-hari. Pelaku kemudian melihat saat korban hendak sholat subuh di masjid karena situasi sepi. Polisi menyita 1 senjata tajam, helm, pakaian, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Ada hubungan asmara dengan korban, sehingga melihat itu timbul kecemburuan dan akhirnya berniat untuk merencanakan dilakukan pembunuhan. Dan itu sudah dilakukan penggambaran ketika korban hari-hari aktivitasnya apa. Dapatlah momen ketika pagi jam 4 subuh
yang korban ini berangkat dari rumah menuju ke masjid ke sholat subuh. Momen itulah digunakan untuk mengeksekusi korban. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi sel tahanan Polres Madiun Kota. Akibat perbuatannya ia dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya warga Jalan Sentul, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, Jawa Timur gempar saat mengetahui Aris Budianto tewas bersimbah darah di sebuah gang. Polisi menemukan sejumlah luka di badan dan leher korban. Korban dianiaya saat hendak menuju masjid untuk sholat subuh dan situasinya masih sepi. Saat itu keluarga korban hanya bisa pasrah dengan kejadian ini dan tidak menyangka korban harus pergi dengan cara yang tragis. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Sudono, Madiun. Dendam, pasangan sejenisnya menjalin cinta dengan orang lain. Seorang pemuda di Minahasa, Sulawesi Utara membunuh pria parubaya yang juga pemilik salon kecantikan. Korban dibunuh dengan sadis. Inilah Riko, pria 31 tahun warga Minahasa yang menghabisi pasangan sejenisnya dengan sadis di Kelurahan Wawalintoun, Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban dengan keji lantaran kesal dipaksa berhubungan intim meski sudah menolak. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui jika pelaku sakit hati lantaran korban menjalin hubungan dengan orang lain. Pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal korban yang merupakan salon kecantikan. Sebelum membunuh, pelaku diketahui overdosis obat batuk cair yang diminumnya hingga 40 saset. Korban yang sedang tidur dianiaya dengan martil dan gunting. Sadisnya, satu organ tubuh korban ditarik keluar oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Minahasa. Bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis. Tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Memang sebelumnya pernah berkelahi, sering tapi hanya sebatas perkelahian biasa. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Minahasa. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan aparat terkait. Sesaat lagi, Realita akan segera kembali dengan informasi petugas keamanan Dinas Pendidikan Tasikmalaya disekap perampok usai jeda.